Review nonton pertandingan timnas di GBK dengan harga tiket termurah. Ini untuk pertama kalinya seumur hidup gue mau cobain nonton langsung pertandingan timnas di GBK. Excited banget. Jadi di sini gue cobain beli tiket dengan harga kelas termurahnya, yaitu 550.000 untuk 2 tiket atau 2 orang. Pembelian tiketnya melalui aplikasi Livin Mandiri dan nggak dibuka untuk penjualan secara umum ya, jadi hanya melalui Livin Mandiri aja. Jadi untuk pembelian tiketnya kalian harus punya aplikasi Livin Mandiri ya. Terus yang kedua kalian harus punya Garuda ID. Jadi sebelum membeli tiket kalian harus daftar dulu tuh yang namanya Garuda ID. Untuk cara daftar Garuda ID ini, kita harus login ke websitenya Garuda ID, terus nanti kita akan diarahkan untuk mengisi beberapa data diri sesuai dengan KTP, dan kita diminta upload foto dan foto KTP. Setelah mengisi data diri dan upload foto tadi, kita akan diminta menunggu beberapa saat untuk tim Garuda ID verifikasi data kita. Setelah diverifikasi, kita baru deh punya tuh Garuda ID atau number kita. Nah, itu akan kita gunakan untuk pembelian tiket. Dan gunanya Garuda ID ini nanti pada saat kita akan masuk ke area GBK saat pertandingan, kita akan dilakukan scan wajah dulu. Jadi harus sesuai scan wajah yang ada di Garuda ID dan penonton yang datang itu. Keren ya sistemnya sekarang. Jadi lebih aman sih menurut gue. Oke, di sini yang mau gue ceritain adalah gimana rute perjalanan menuju ke GBK, terus fasilitas apa aja yang disediain PSSI untuk para supporter, terus gimana kondisi atau fasilitas di dalam GBK-nya itu sendiri, dan ini yang paling penting, apa aja yang boleh dan tidak boleh dibawa ke area GBK, dan beberapa tips yang perlu kalian persiapkan dan kalian bawa kalau kalian mau nonton secara langsung pertandingan timnas di GBK nanti. Jadi gue berangkat dari kota Bandung menuju ke Jakarta untuk nonton pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang. Gila gak tuh, bela-belain banget gue gak kerja, berangkat dari Bandung ke Jakarta buat nonton pertandingan Indonesia versus Jepang kali ini. Wah, excited banget. For your information guys, jadi tiket pertandingan yang kita beli ini tuh sudah termasuk free tiket MRT juga loh. Jadi menuju ke GBK ataupun dari GBK, kalian bisa gunain fasilitas MRT ini free ya. Jadi daripada macet-macetan, mendingan kalian gunain fasilitas free ini, free MRT ini untuk pergi menuju ke GBK ataupun pulang dari GBK. Karena dari Bandung gue bawa kendaraan mobil sendiri, jadi di Jakarta mobilnya gue parkir di daerah Bendungan Hilir. Nah, dari Bendungan Hilir gue lanjutin perjalanan naik MRT, pakai tiket gratis tadi ya, gratis free MRT, itu gue naik dari stasiun Ben Hill dan turun di stasiun Istora. Buat kalian yang belum pernah cobain naik MRT, caranya gampang banget. Kalian tinggal tunjukin aja barcode tiket kalian itu ke petugas MRT-nya. Nanti ada jalur khusus tuh, kalian akan diarahkan ke jalur khusus penonton timnas. Setelah sampai di stasiun Istora, kalian tinggal jalan keluar aja, jalan beberapa ratus meter itu menuju ke GBK. Sebenarnya di depan stasiun Istora ini sudah disiapin juga shuttle. Kalau kalian mau naik shuttle, sudah disediakan shuttle menuju ke GBK. Tapi kalau gue sendiri pilih untuk jalan kaki karena gak jauh dan seru aja, banyak supporter lainnya juga.
Pertandingan Timnas Indonesia lawan Jepang kali ini akan kick off itu jam 7 malam. Dan kita udah sampai di GBK itu sekitar jam 3 sore. Tapi guys, jam 3 sore itu udah rame banget. GBK udah merah dengan supporternya. Dan antrian untuk masuk ke area GBK-nya juga udah terlihat mulai panjang ya. Jadi kalau kalian mau nonton langsung di GBK, saran gue jangan datang mepet dengan waktu pertandingan. Datang beberapa jam sebelum. Ini gue jalan dari area gerbang terluar GBK. Bisa dilihat banyak banget di sini UMKM, stand-stand penjual makanan. Jadi kalau kalian datang kecepatan, gue saranin kalian makan aja dulu deh di sini. Karena nanti di dalam kalian gak bisa makan. Gak boleh bawa makanan berat. Menurut gue makanan yang dijual di stand ini tuh cukup lengkap ya. Jenis-jenis makanannya juga bervariasi. Terus yang terpenting harganya juga masih affordable kok, gak mahal. Jadi bolehlah untuk kalian kulineran di sini. Nah, setelah jalan beberapa ratus meter, kita akan menuju ke gerbang pengecekan tas, pengecekan tiket, dan juga scan wajah. Di tiap pos pengecekan nanti antrian antara penonton laki-laki dan penonton perempuan akan dipisah guys. Jadi kalau kalian bawa pasangan, kalian nanti akan pisah dulu waktu antri. Di pos pengecekan ini tas kita akan diperiksa. Jadi kita nggak boleh bawa makanan, minuman, dan juga rokok. Nah kalau kita bawa itu akan bagaimana? Akan disediakan tempat sampah dan barang-barang itu harus kita masukkan ke tempat sampah yang sudah disiapkan. Tapi ada yang lucu sih, kalian boleh bawa minum ke dalam area GBK dengan syarat minuman tersebut mereknya Aqua. Jadi minuman selain merek Aqua tidak boleh dibawa masuk ke dalam area GBK. Oh ya, ternyata masih diperbolehkan untuk membawa makanan yang dimensinya kecil di dalam tas, jadi seperti cemilan gitu. Yang tidak diperbolehkan adalah makanan berat. Setelah pengecekan pertama tadi, gue lanjutin lagi jalan menuju ke pos pengecekan berikutnya. Nah, di sini ada juga stand UMKM yang jualan. Nah, di sini kalau kalian mau beli minum, belilah di sini. Karena setelah ini udah nggak ada lagi yang jual makanan dan minuman. Kita akan menuju ke pos kedua untuk pengecekan tiket dan masuk ke area GBK. Ini pos kedua ini posisinya adalah di area jogging track keluar dari GBK. Nah ini gue udah lolos pengecekan tiket yang kedua. Sekarang masuk ke dalam stadion GBK-nya. Karena gue beli tiketnya yang paling murah, itu disebutnya upper. Itu letaknya di paling atas. Jadi di sini gue naik sekitar 3 lantai. Kalau nggak salah gue lupa. Tapi yang jelas lumayan capek guys. Untuk pemegang tiket upper ini, kalian boleh masuk melalui gate upper manapun. Nanti setelah sampai di atas, kalian tinggal pilih deh zona yang sesuai dengan tiket kalian. Kalau gue kemarin itu ada di zona 11. Untuk kursinya sendiri itu tidak pakai nomor ya guys. Jadi kita tinggal pilih aja kursi yang masih kosong dan kita boleh duduk di situ. Kick off pertandingan masih sekitar 2,5 jam lagi. Tapi kalian bisa lihat ini kursi-kursi tuh udah terisi penuh guys. Jadi hanya tersisa kursi yang posisinya jauh dari lapangan. Jadi kalau kalian mau nonton sebaiknya kalian datang mungkin 3 atau 3,5 jam sebelum kick off dimulai. Supaya kalian bisa pilih posisi kursi yang lebih strategis untuk nonton. Menurut gue, harga tiket 250.000 yang gue beli ini worth it ya say. Fasilitas sarana dan prasarana pendukung di GBK sudah disiapkan dengan baik. Seperti toiletnya bersih, musolahnya bersih, keamanannya oke, terus antriannya juga walaupun rame tapi cepet dan oke. Bahkan untuk penonton yang mau bawa keluarga ataupun anak-anak nggak perlu khawatir ya. Karena di sini yang gue lihat di pertandingan ini banyak banget keluarga yang bawa anak kecil dan
nyaman-nyaman aja karena keamanannya ya oke. Cuma kekurangan dari tiket upper yang termurah ini adalah posisi kursi itu jauh banget dari lapangan ya guys. Jadi jujur gue itu susah untuk lihat pemain siapa sih yang lagi pegang bola. Bahkan nomor punggung dari pemain aja gue lihat tuh samar-samar banget, bahkan hampir gak kelihatan. Terus jarak antar kursi kita dengan kursi depan itu mepet banget. Jadi buat orang yang tinggi pasti ini kurang nyaman. Kalau ada penonton lain yang mau keluar masuk lewat di depan kita itu susah banget. Jadi buat kalian yang sering atau bolak-balik harus ke toilet, gue saranin kalian pilih kursi yang deket atau di pinggir jalan. Tapi walaupun ada kekurangan, so far gue sangat menikmati tiket termurah ini. Menurut gue oke dan worth it banget. Para supporter udah mulai meneriakan yel-yel, terus udah mulai nyanyi-nyanyi. Dan ini tuh pengalaman gue pertama kali seumur hidup. Dan seru banget, jujur gue ketagihan pengen nonton lagi secara langsung kayak gini. Setiap ada momen menegangkan di mana pemain hampir membuat gol, itu pasti semua penonton akan teriak dan di situ rasanya stadion itu bergetar guys, dan jantung kita itu bener-bener deg-degan banget. Beda banget rasanya sama kita nonton di layar. Jadi, kalau kalian belum pernah nonton secara langsung pertandingan seperti ini, kalau kalian punya kesempatan, gas guys, cobain nonton minimal sekali seumur hidup. Apalagi momen timnas Indonesia yang sedang memperebutkan tiket kesempatan untuk masuk ke Piala Dunia 2026 ini, itu tuh momen yang bener-bener langka banget ya. Kita nggak tahu deh kapan lagi akan punya kesempatan ini. Walaupun memang sekarang timnas kita tuh lagi bagus ya guys. Meskipun hasil pertandingan Indonesia kalah 4-0 dari Jepang, tapi gue rasa kita tuh tetap happy karena dari awal kita datang untuk nonton, kita tuh udah tahu lawan Indonesia, lawan Jepang itu memang sesulit itu, tapi kita tetap semangat guys. Nah, begitu selesai pertandingan, kalian jangan langsung pulang dulu karena ada ritual sakral yang gak boleh dilewatin, yaitu menyanyikan lagu nasional Tanah Airku bersama seluruh pemain dan seluruh ofisial dengan semua supporter yang ada di GBK. Itu rasanya syahdu banget guys. Ada juga artis mengisi acara yang datang untuk menyanyikan 2 lagu nasional di penutupan ini. Kebetulan waktu kemarin tanding lawan Jepang itu artisnya adalah JKT48. Setelah beres menyanyikan lagu Tanah Airku, nanti seluruh pemain akan keliling lapangan untuk menyapa para supporter. Itu biasanya mereka akan dada-dada dan di situ seru guys. Walaupun di tempat duduk upper ini kalian jangan harap deh bisa berinteraksi dengan pemain karena jaraknya itu jauh banget. Setelah beres rangkaian ritual tadi, biasanya penonton udah mulai tuh berbondong-bondong untuk keluar dari stadion. Nah, di sini kalian harus hati-hati guys. Jangan terburu-buru untuk keluar kalau memang kondisinya masih padat. Jadi lebih baik tunggu sampai agak longgar. Jadi gitu deh kira-kira cerita gue, pengalaman gue nonton pertandingan timnas secara langsung di GBK. Rasanya itu happy banget, nagih banget. Gue rasanya pengen lagi nih nonton pertandingan secara langsung. Jadi buat kalian yang belum pernah nyobain, please cobain guys, minimal sekali seumur hidup. Seru banget, apalagi timnas kita tuh sekarang lagi bagus. Jadi kita harus banget untuk dukung mereka.